Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam, amma ba'd. Ayuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim.
amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun summa kalla sayalamun. Al-ayah. Hadirin, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Robbi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini tidak luput kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Nikmat Islam yang ada pada diri kita, nikmat Islam bersama kita, dan jangan lupa kenikmatan kehadiran orang tua yang telah melahirkan kita, membimbing kita sampai kita dewasa, bahkan kita sudah menjadi orang tua kembali. Kenikmatan bahwa kita diberi kesehatan, bisa duduk di tempat ini. Tidak jarang banyak keluarga kita, teman kita, sahabat kita tidak bisa melangkahkan kaki ke masjid dengan berbagai hal, dengan berbagai alasan, dengan berbagai penyebab. Dan kita alhamdulillah ditakdirkan bisa duduk di tempat yang berbahagia ini. Dalam waktu yang singkat, mutiara yang ingin disampaikan dalam khutbah siang ini adalah tentang berita viral. Tentunya saudara akan berpikir, khotib ini mau menyampaikan apa berita viral? Dan viralnya itu sejak 1400 tahun yang lalu. Itu ada di dalam surat An-Naba. An-Naba surat ke-78 ayat 1 sampai 5, semuanya ada 40 ayat. Di dalam ayat keduanya itu ada pernyataan Ani naba'il azim. Ani naba'il azim dimulai dengan huruf an. An itu kalau diterjemahkan sederhana menjadi dari, tetapi an itu lebih bukan ke fisik, maka sering banyak menerjemahkan menjadi tentang. An dari an ma menjadi amma yastasaalun. Tentang ma apa, istifham tanda tanya di situ. Tentang apa? Yatasaalun, yatasaalin itu yang diributkan, yang diperbincangkan. Sebuah surat yang diawali dengan ayat amma yatasaalun. Tentang apa yang diperbincangkan? Jadi ini mau menunjukkan bahwa sebetulnya pada zaman itu ada hal yang sedang diperbincangkan, yang dimana selama zaman jahiliyah orang hanya mengenal bahwa kehidupan hanya di dunia, sehingga menumpuk-numpuk harta, sehingga berhebat-hebat dalam urusan dunia. Kemudian tiba-tiba ada berita yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ada hari akhirat, akan ada azab yang dihisab, akan ada kehidupan baru setelah mati. Wah, ini semua berita ini yang sebelumnya tidak pernah ada. Maka jadilah viral. Yang kedua, ada Quran dengan isinya yang seolah-olah berisi syair. Karena zaman itu orang yang hebat, orang yang bisa menuturkan syair. Tiba-tiba isi Al-Quran yang isinya melebihi syair. Indah sekali. Tutur katanya, urutan katanya dan sebagainya. Ini viral ini. Oleh karena itu keviralan itu dijawab. Ani naba'il azim. An lagi yaitu tentang an-naba. Makanya an-naba itu dipakai sebagai judul. An-naba berita al-azim. Al-azim itu sangat besar. Berita yang sangat besar ini bahasa kita sekarang viral begitu. An itu karena huruf jer sehingga asalnya an-nabaun menjadi an-nabai karena dia bagian daripada mudhof iblikutnya ada al-adimi sehingga tidak menggunakan tanwin an-nabail adimi begitu. Ini mau menjelaskan bahwa tentang berita yang besar di ayat keduanya. Ini tentang apa sih orang membicarakan? Kenapa? Karena di sana pada saat itu tidak di Jabal Gubes yaitu para sultan dan para raja duduk. Kemudian di tempat-tempat lain di warung-warung kalau kita bilangnya begitu.
Semua berbicarakan. Ini ada sebuah berita, ada sebuah Al-Quran, ada sebuah kitab baru yang isinya berupa syair-syair yang indah. Kemudian membicarakan, menyampaikan ada kehidupan baru yang sebelumnya kita tidak pernah kenal. Jadilah sebuah viral. Di setiap tempat, di semua pelosok, semua membicarakan itu. Dan viral yang ketiga, ada yang mengaku nabi. Nah, tadi An-Naba itu pelakunya adalah nabi. Ini ada yang mengaku nabi pula, katanya begitu. Viral sudah. 1400 tahun keviralan itu, apakah masih terjadi pada hari ini? Ya. Banyak orang juga yang masih belum mengenal keviralan isi Al-Quran. Banyak juga orang yang belum mengenal keviralan hadirnya Rasulullah SAW. Banyak juga orang yang mengenal keviralan mengenai firman Allah adanya hari akhir. Di antara kita ada yang tidak mempercayai adanya hari akhir. Bukan karena dia tidak berpikir bahwa hari akhir itu ada, karena dia berpikir saya tidak mau nanti dihisab. Saya tidak percaya aja hari hisab begitu. Saya tidak mau nanti dihitung di hari akhir. Saya tidak percaya bahwa suatu hari akhir akan ada hisab begitu. Keviralan ini berlaku sampai hari ini. Jadi kalau saudara berpikir tadi ketika saya memberi judul ini ada viral, ada berita besar, dipikirnya viral mengenai pemilu. Bukan, itu hal kecil, urusan duniawi, main-main. Viral mengenai politik, itu mah urusan manusia dan itu pun cuma sejengkal waktunya. Ini 1400 tahun masih viral. Apakah saudara sekarang sudah yakin akan ada hari akhir, akan ada hari akhirat, akan ada hisab? Coba baca kepada diri sendiri. Kalau berita ini yang disebut viral 1400 tahun yang lalu, amma yatasa'alun, katanya begitu, dijawab ani naba'il adim. Diteruskan alladzi hum fihi mukhtalifun. Aladina atau aladi itu biasanya menyambungkan yang humnya itu mereka, fihi di dalamnya mukhtalifun. Mukhtalifun itu di situ dikatakan sebagai berselisih kalau bahasa Indonesia, atau dari kholafa, karena ini adalah bukan lagi muzaron, ini adalah sudah majid. Jadi ini bukan satu orang yang melakukan. Kehilapan yang dilakukan beberapa orang kemudian mendiskusikannya begitu. Jadi mungkin bahasa Indonesianya menjadi berselisih satu sama lain. Beberapa orang. Itu biasa terjadi di warung-warung. Tetapi yang diselisihkannya sesuatu yang dia sendiri belum tahu. Biasanya itu yang lebih menarik kalau kita di warung menselisihkan sesuatu yang kita tidak tahu. Apalagi teman bicaranya pun tidak tahu. Ributlah dia. Nah, ini maka menjadi viral. Tidak tahu akan ada hari hisab, tidak tahu bahwa suatu hari itu akan ada masa yang baru sesudah kematian. Tidak tahu bahwa ternyata Quran itu adalah bukan dari syair-syair dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat, saya ulangi lagi, kalimat yang viral tersebut yaitu Quran adalah firman Allah, yang mereka bilang itu adalah berisi dusta dan syair-syair. Kedua, kenabian atau pembawa berita itu. Dan yang ketiga, akan hadirnya hari akhir atau akan hadirnya hari setelah kita meninggal, di mana kita akan menjalani lagi. Itu tiga hal yang waktu itu viral, kemudian dijawab tadi dengan naba atau berita. Pembawa beritanya Nabi, dan kemudian kalau saudara membaca Al-Baqarah, saudara akan mendengar nanti ada anba'a. Bukan naba, tapi ada anba'a. Ada hamzahnya di depan, itu artinya juga sudah menjadi majid. Maka berubah artinya menjadi menceritakan atau memberitakan. Misalnya di Al-Baqarah ayat ke-31, di situ ditulis di Al-Baqarah ayat ke-31,
Anbi'uni. Anbi'uni. Anbi'u itu adalah ada waw di situ menunjukkan jamak menjadi kalian. Kalian sebutkan ni kepada kami atau kepada aku. Dalam hal ini Allah mengatakan itu, sebutkan kepadaku, yaitu peristiwa pada saat Allah mengajarkan Nabi Adam tentang nama-nama dan memperlihatkan kepada para malaikat sambil berkata di dalam Al-Baqarah ayat ke-31, Anbi'uni bi asma'i haula'i. Sebutkan kepadaku nama-nama benda itu. Kemudian di ayat ke-32-nya dikatakan bahwa para malaikat kemudian menolak karena tidak bisa menyebutkan nama-nama tersebut. Dijawab di ayat ke-33-nya, Ambi'uhum, kamu sebutkan kepada hum mereka. Itu menyuruh, yaitu kepada Nabi Adam waktu itu disuruh menyebutkan nama-nama sambil berkata, wahai Adam, beritahukanlah, gitu kalau di sini. Ya Adamu anbi'uhum bi asma'ihim. Wahai Adam, gitu. Di situ beritahukanlah anbi'uhum kepada mereka bi asma'ihim, nama-nama benda itu. Jadi kata-kata anbi'u, anbi sudah mulai dipakai di Al-Baqarah ayat 31-33. Sedangkan yang menjadi konteks hari ini adalah naba. Naba itu berita. Nah, di dalam surat An-Naba ini adalah surat ke-78. Surat ke-78 yaitu Makkiyah. Makkiyah itu karena diturunkan Allah sebelum Hijriah. Bisa diturunkan memang di Mekah, bisa diturunkan di tempat lain. Asal diturunkan sebelum Hijriah disebut Makkiyah. Di dalam surat An-Naba ini ada 40 ayat, 174 kalimat, 766 huruf dan menjadi awal dari juz ke-30. Juz ke-30 ini sehingga diberi nama juz amma. Dari mana datangnya juz amma untuk juz ke-30? Datang dari itu. Dari kata yang pertama An-Naba, amma yatasaalun amma. Nah, disebutlah jadi juz amma. Juz yang dimulai dengan kata amma, gitu. Ya. Walaupun di zaman dahulu itu bukan An-Naba, surat ini kadang-kadang ada menyebut sebagai surat amma atau surat amma yatasaalun atau surat al-musyirat. Tetapi akhirnya di dalam Mushaf Utsman disebut An-Naba. An-Naba lah yang sampai sekarang. Kita lihat sedikit mundur, amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya, yang menjadi judul juz amma tadi. Kemudian ani naba'il azim, tentang berita yang besar. Di dalam ayat ketiga, alladzi hum fihi mukhtalifun, yang dalam hal itu mereka berselisih. Mukhtalifun, berselisih. Kala saya lamun, ingat, kala itu sebuah peringatan bagi kita. Hati-hati kalian, jangan lakukan. Atau saudara sudah mau masuk jurang, kala, hati-hati, bertahan, jangan dulu. Itu kala. Atau sekali-kali tidak, diterjemahkan begitu. Sekali-kali bukan itu, sekali-kali tidak. Sa yaslamuna. Sa itu mengatakan bahwa ini akan terjadi dengan segera. Kalau ada kata saufa, akan terjadi kapan saja. Tapi kalau sa itu akan terjadi dengan segera. Kalau disebut di situ adalah saya lamun dari alama, maka di situ dikatakan sekali-kali tidak, mereka mengetahui tapi akan dengan segera, sehingga diterjemahkan menjadi sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Jadi berita besar ini sudah dipastikan akan diketahui oleh mereka. Malah ditekankan lagi dalam kalimat yang kedua, summa kala saya lamun. Kalau menggunakan pengulangan, baik itu berupa huruf ataupun berupa kalimat, itu disebut taukid. Artinya penekanan. Sehingga diterjemahkan sekali lagi tidak.
Artinya dia mau menekankan, kalah, sekali lagi kalah. Hati-hati, ini kalian ini akan ada berita besar dan kalian pasti akan mengetahui. Pasti akan mengetahui dengan segera. Di dalam surat An-Naba ini kalau kita lihat tadi ayat 1 sampai 5 saja tentang berita besar yang akan diketahui, yaitu apa? Hari kebangkitan atau hari akhirat, dan itu diterjemahkan dengan detail di ayat ke-17. Loncat dulu nih, dari 5 ke 17 sampai 40. Pada saat itu yang mereka percayai hanya kehidupan dunia. Selesai. Ternyata dijelaskan di ayat ke-17 sampai 40. 17 sampai 40 dibagi 3 juga kalimat utama. Kalimat yang pertama dari 17 sampai 26, hari kiamat dan neraka dijelaskan. Nah, ini baru viralnya di sini. Di 17 sampai 26 itu dikatakan, sesungguhnya hari keputusan itu adalah waktu yang telah ditetapkan, yaitu hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong, langit pun dibuka, maka terdapatlah beberapa pintu. Sampai di sini sebelumnya tidak pernah ada berita tentang itu. Bahkan akan terjadi kiamat tidak pernah ada. Maka ini jadi berita besar. Ditambah lagi gunung-gunung pun dijalankan. Kebayang gak ada berita yang sebelumnya tidak pernah ada, tiba-tiba jedar gunung-gunung akan dijalankan. Kita baru gempa sedikit aja udah ribet. Ini gunung berjalan. Maka ia menjadi seperti fata morgana. Yaitu kita manusia, seperti fata morgana, hiruk pikuk, tidak keruan karena gunungnya bergerak semua. Sesungguhnya neraka jahanam itu merupakan tempat mengintai bagi penjaga neraka dan menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Barulah dijelaskan akan ada neraka bagi mereka yang melampaui batas. Mereka tinggal di sana dengan masa yang lama. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya. Artinya panas terus-menerus. Kita baru AC mati saja sudah ribet begitu. Dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal. Dari kesenangan dunia sehari-hari dan tidak mengenal akan ada akhirat, tiba-tiba jeder diumumkan akan ada hari seperti ini. Apa bukan viral itu? Apa benar ini Muhammad? Di warung-warung dibicarakan semua. Viral ini. Bahkan di 27 sampai 30 di situ disebut intinya akan ada hisab dan azab. Di situ dikatakan sesungguhnya mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan. Artinya mereka tidak mau dihisab begitu. Intinya mereka tidak mau dihisab. Mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. Segala sesuatu telah kami catat dalam kitab catatan amal manusia. Oleh karena itu rasakanlah, tidak akan kami tambahkan kepadamu kecuali ajab. Artinya catatan Allah itu sangat detail. Dulu ketika kita kecil kita pikir ada sebuah buku kemudian dicatat oleh Mungkar dan Nakir. Dicatat begitu. Berarti buku satu manusia berapa tebal? Kalau ada miliaran manusia berapa banyak datanya? Ternyata teknologi saja sudah bisa mengcover sekarang. Dulu komputer 64 kilobyte satu komputer besar. Sekarang HP saudara sudah gigabyte. Datanya dengan alat yang kecil bisa masuk berapa banyak. Otak kita yang cuma berisi cairan bisa menyimpan berapa banyak data. Teringat ketika kita kecil, foto, gambar, berapa gigabyte satu foto, satu gambar, satu video. Tapi otak kita bisa menyimpannya begitu banyak. Itu sebuah contoh bahwa betapa data-data saudara itu begitu mudah bagi Allah untuk disimpannya. Begitu mudah. Baru contoh-contoh nyata yang itu, yang berupa kaunnya yang saudara lihat. Itu di ayat 27-30. Baru ayat 31 sampai 40 di situ baru harapan bagi kita, yaitu ada surga bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi tadi di paragraf pertama ada hari kiamat dan neraka, di paragraf kedua akan ada hisab dan azab, baru di paragraf ketiganya sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada kemenangan surga, yaitu kebun-kebun, buah anggur, gadis-gadis molek yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Kok isinya sesuatu yang
menurut manusia kita pun bisa mendapatkannya di bumi. Bukan. Ini hanya ingin menggambarkan apabila kalian ingin menikmati selama di dunia ini seperti ini ada. Bahwa di surga itu jauh dari apa yang digambarkan. Digambarkan oleh kira-kira oleh otak manusia yang bisa dicerna. Maka dimunculkan di situ buah anggur, kebun-kebun, wanita yang molek. Karena saudara di dunia itu yang menjadi harapan. Dan di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Hal itu sebagai balasan dan pemberian yang banyak dari Tuhanmu, yaitu Tuhan pemelihara langit, bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ini sudah mulai masuk ke kauniyah, bahwa bumi dan langit dan di antara keduanya itu diatur oleh Allah, dan kita tidak kuasa untuk ikut mengaturnya. Pada hari ketika ruh dan malaikat berdiri bersab-sab, mereka tidak berbicara kecuali yang diizinkan oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan Dia mengatakan yang benar. Itulah hari yang hak atau yang pasti terjadi. Siapa yang menghendaki keselamatan niscaya menempuh jalan kembali kepada Tuhannya dengan beramal soleh. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kamu akan azab yang dekat pada hari ketika manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, oh seandainya saja aku menjadi tanah. Artinya penyesalan orang kafir itu masih lebih baik status saya itu jadi tanah daripada manusia yang kafir, begitu. Tapi ayat-ayat tadi yang berbicara tentang viral, ada hari akhir, ada neraka, ada hisab, dan ada yang namanya surga, sebetulnya tidak mungkin dipercaya oleh saudara kecuali saudara ditunjukkan yang bisa diukur oleh otak manusia. Maka muncullah di ayat ke-6 sampai 16, segera setelah ayat 1 sampai 5 dimunculkan dulu tentang kauniyah. Kauniyah itu dipakai untuk memperjelas apa itu kauniyah, apa yang diciptakan Allah. Di situ dikatakan bukankah, bahasanya itu bukankah. Kalau bukankah itu artinya Anda tidak bisa mengingkari. Di dalam khutbah sebelumnya saya pernah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Tukadziban itu adalah mendustakan. Tapi tidak bisa mengingkari, tidak bisa kafaro, tidak. Bukan tukafaro, tetapi tukadziban, karena manusia terbiasa mendustakan, tapi tidak bisa mengingkari. Di sini dengan kata bukankah, apa yang tidak bisa diingkari? Kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan. Dari gunung yang tinggi terjadi erosi menjadi datar. Kemudian ada sekelompok orang mengatakan bumi ini datar. Nah, itu sudah jadi salah kaprah. Datar jadi hamparan di sini adalah karena erosi. Yang dulunya gunung-gunung bertebing-tebing menjadi ada dataran, dan dataran itulah untuk penghidupan. Di sini dikatakan kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak. Karena gunung itu adalah batuan keras. Dari mulai gabro, granit dan sebagainya, keras semuanya itulah menjadi pasak. Kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Tidak ada yang tidak berpasangan. Apapun, siang, malam, laki-laki, perempuan dan sebagainya. Kami menjadikan tidurmu untuk beristirahat. Kami menjadikan malam sebagai pakaian. Artinya pakaian itu bahwa pada malam hari kita nyaman dan sebagainya. Kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Kami membangun 7 lapis langit yang kukuh di atasmu. Kami menjadikan pelita yang terang benderang, yaitu matahari. Kami menurunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan deras, agar kami menumbuhkan dengan biji-bijian, tanam-tanaman dan kebun-kebun yang rindang. Apakah saudara ingkar atas kauniyah yang ditunjukkan barusan? Semuanya benar. Kalau itu benar berarti yang tadi diceritakan masa depan, adanya hisab, adanya neraka, adanya surga juga benar adanya. Begitu Allah menjelaskan dalam surat An-Naba. Kalau kauniyahnya benar, ada hujan, ada air yang tercurah besar, ada. Yang kata orang, waduh kebanjiran Ciliwung sampai, itu salah manusia. Karena penampungnya di atas, gunung-gunungnya di bawah. Bukan Allah yang menjadikan itu musibah. Saudara yang membuat rencana musibah dengan membabat. Tapi air hujannya sudah disiapkan oleh Allah. Diuapkan air laut yang rasanya asin menjadi tawar, menjadi awan, dijatuhkan ke bumi, dan manusia hidup dengan air tawar.
Kalau seandainya hujan tidak ada, minum air asin kita ini. Allah sudah menyiapkan. Dan dijadikan tumbuhan karena dengan air dilarutkan mineral-mineral tanah yang sudah dihancurkan dengan erosi tadi melalui pori-pori yang sangat kecil di akar-akar tumbuhan. Begitu. Itu semua adalah sesuatu yang tidak bisa diingkari kaumnya. Saudara bisa mengingkari bahwa hidung saudara lagi bayi itu pendek sekarang jadi panjang, tetapi sudah umur tertentu tidak bertambah panjang. Saudara mengingkari bahwa setiap sel tubuh ini akan dilahirkan kembali ketika ada yang mati. Dan itulah yang menyebabkan kulit saudara tetap baik. Tapi ketika sudah mulai tua, pembentukan kulit mulai berkurang, maka jadilah keriput. Harus disadari. Itu semua tidak bisa diingkari, pasti terjadi. Jantung berdetak tanpa kita suruh, paru-paru dia bergerak tanpa kita suruh. Itu semua tidak bisa diingkari. Maka fabi ayyi ala irobikum matukanibah. Apalagi yang hendak kalian dustakan, 31 kali dikatakan. Maka saya kembali simpulkan di dalam surat An-Naba ini ada sebuah berita yang viral 1400 tahun yang lalu, yaitu yang menceritakan hari kiamat, menceritakan hari akhirat, yaitu surga dan neraka. Kemudian ada hari pembalasan dan ada hisab. Dan dibuktikan, kalau tidak percaya, lihatlah kauniyah barusan. Maka pantaslah dikatakan ketika sebelum ayat ke-6, bukankah itu? Karena apa? Karena tidak bisa diingkari. Apakah berita viral ini juga terjadi pada saat ini? Saudara harus membaca kepada diri sendiri. Setiap manusia punya gua, punya ruangan yang gelap yang orang lain tidak ketahui. Hanya saudara yang tahu. Apakah saudara masih merasa itu sebuah berita viral atau itu biasa-biasa saja? Saya hanya mengingatkan, wabillahi taufik wal hidayah, barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillahirabbil alamin, ayyuhal hadirin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita berdoa dan bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ya Rabbi, jauhkanlah kami dari fitnah dan mara bahaya. Jauhkanlah kami dari rasa tamak dan pelit yang menutupi kekikiran kami. Jauhkanlah kami dari rasa sombong dan arogan yang menjauhkan kami dari rendah hati dan sabar. Ringankanlah tangan kami untuk membantu yang fapa, menolong yang lemah, sehingga kami menjadi masyarakat yang berguna bagi negara, bangsa dan agama. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.